Oke, tanpa berlunggu lama-lama, kita langsung ke sesi berikutnya ya Mas ya, supaya nanti diskusi panel bisa lebih panjang. Ya, aku mau undang dengan Mbak Aim Matun Nadiro, ya. Halo Mbak Aim, bisa unmute? Wes, mantap. Ya. Silakan, stage is yours. Silakan bisa langsung presentasi. Ini waktunya Mbak Ya, Aim. Maim. Ya, biar kita kejar diskusi panel, Maim. Selamat siang apa sore ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih waktunya Mas Tio dan Mas Bobi. Halo Warrior, semangat pagi. Ya. Semangat sore. Sore, udah sore ini udah setengah 3. Semangatnya tetap pagi. Oke, mohon izin ini para senior juga Mas Tio. Saya di sini nggak mau berbagi yang ruwet-ruwet, itu bagiannya Mas Tio ya, bagiannya ruwet-ruwet. Udah bilang. Ya, tentang pola hidup sehat, kemudian saya coba aplikasikan kepada ilmu kesehatan masyarakat dan juga berbagi pengalaman saya selama menjalankan KF. Yang saya maksud di sini pola hidup sehat di sini adalah tidak lain dan tidak bukan itu pola hidup tentang ketofastosis yang saya yakini semenjak berkenalan dengan KF. Sebenarnya ilmu itu sendiri kan sangat luas ya. Kalau kita menggunakan teropong, saat ini saya menggunakan teropong, dan yang saya lihat adalah ketofastosis. Dan banyak sekali ilmu itu, dan kita, masing-masing orang akan mencari pembenaran sesuai dengan keyakinannya. Ya, oke. Sebelumnya saya mencoba untuk literasi tentang tren penyakit yang ada di Indonesia. Terlepas dari pandemi ya Mas ya, karena pandemi ini kan suatu keadaan yang tidak bisa kita prediksi dan ini terjadi seluruh dunia. Sedangkan untuk tren penyakit yang selama ini terjadi pada tahun 1090-an ini, trennya yang lebih populer itu adalah penyakit menular dibandingkan penyakit tidak menular. PTM itu penyakit tidak menular. Kemudian pada tahun 2000 itu bergeser, jadi PTM itu lebih dominan dibandingkan penyakit menular. Kemudian data di dunia pada tahun 2018 saya dapatkan bahwa kematian akibat penyakit tidak menular ini sebanyak 70%. Kemudian di Asia itu menyebabkan lebih dari 55%. Ini datanya saya tidak mendapatkan yang terbaru, sehingga saya kasih aja lebih dari 55%. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, saya mendapatkan data bahwa pada tahun 2020 yang publish yang terbaru itu kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular itu lebih dari 60%. Jadi trennya itu semakin meningkat. Nah, ini hasil Riskesdas prevalensi PTM 2018 ini yang yang ada, yang saya dapatkan, itu tekanan darah tinggi semakin meningkat, di mana pada perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Lah ini kenapa ya ini? Perempuannya lebih tinggi, apakah karena obesitasnya, atau karena stresnya, karena darah tinggi itu sendiri juga penyebab dari darah tinggi itu sendiri sangat kompleks ya, tidak hanya satu faktor saja. Kemudian untuk daerah perkotaan dan perdesaan itu tidak signifikan yang terlalu jauh, hampir sama. Jadi tidak ada bedanya, orang kota dan orang desa sama-sama punya darah tinggi. Angka kejadian darah tingginya semakin meningkat. Kemudian untuk kasus obesitas, ini saya dapatkan di mana semakin meningkat juga pada usia lebih dari 15 tahun. Kemudian IMT yang lebih dari 27 itu sebanyak 21,8, usia 15 tahun juga banyak, ini pada perempuan sebanyak 29,3, sedangkan pada laki-laki lebih rendah. Kemudian, tetapi kalau pada perkotaan itu lebih banyak dibandingkan di pedesaan. Dan kelompok umur yang obesitas pada umur 40 sampai 40 tahun itu sebanyak 29,6% dibandingkan yang lainnya, itu data yang saya dapatkan. Nah, ini saya tunjukkan juga data tentang
IATS itu kayak asosiasi penelitian tentang kanker, ya. Kanker ini kan salah satu penyakit PTM, di mana ada salah satu kanker yang sebenarnya itu bisa sembuh hampir 100% jika kita melakukan atau sadar diri, melakukan deteksi dini, ya, seperti pada kanker serviks ataupun kanker payudara. Nah, ini saya tunjukkan data bahwa pada laki-laki peringkat yang pertama adalah kanker paru, sedangkan pada peringkat yang kedua adalah kanker kolorektal. Sedangkan pada perempuan ini terbanyak itu adalah kanker payudara, tetapi yang angka kematiannya tertinggi itu pada kanker serviks. Jadi kebetulan saya menulis lebih intens tentang kanker serviks, jadi saya agak tahu sedikit bahwa setiap 1 jam itu ada 1 wanita yang terdeteksi menderita kanker serviks. Itu. Kemudian pada 1 hari itu didapatkan 50 wanita meninggal karena kanker serviks. Jadi ini padahal kanker serviks itu adalah suatu penyakit yang sangat bisa sembuh apabila ditemukan sedini mungkin, apabila kita melakukan deteksi dini kanker serviks itu sendiri. Itu hanya sekilas gambaran, karena berkontribusi juga kepada angka kematian dan kesakitan pada masyarakat di umumnya. Nah, bagaimana tren PTM sekarang? Kalau dulu misalkan diabetes itu terkenal penyakitnya orang kaya, ya kan ya, penyakitnya orang tua. Nah, sekarang itu tidak lagi. Itu salah satu PTM saja. Stroke pun juga ada yang usia muda kurang dari 20 tahun. Jadi, PTM sekarang itu bergeser ke usia muda kurang lebih 10 sampai 14 tahun. Dan hal tersebut adalah bisa menjadi ancaman bagi SDM Indonesia dan perekonomian. Karena apa? Karena pada tahun 2020 sampai 2040 itu kemungkinan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Di mana usia produktif akan lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Ya, bagaimana kualitasnya? Bagaimana Indonesia menuju Indonesia maju 2045 jika SDM-nya tidak berkualitas? Dalam artian di sini SDM-nya sakit-sakitan, SDM-nya sudah tidak produktif, meskipun usia produktif tapi tidak produktif dalam bekerja, kemudian dalam kesehatannya. Nah, ini kan menjadi ancaman bagi Indonesia dan bagi perekonomian juga buat Indonesia. Kemudian di sini saya tunjukkan data tentang, jadi penyakit-penyakit itu memberikan kontribusi, misalkan kesakitan. Pada stroke ini banyak 21,1%. Kemudian jantung koroner ini kankernya saya tidak mendapatkan. Yang jelas pembiayaan BPJS tahun 2018 kurang lebih itu 20 triliun, ya. Itu juga termasuk jantung, kanker, yang sebenarnya penyakit-penyakit itu sangat bisa dicegah, sangat bisa sangat bisa dicegah, sangat bisa diminimalisir untuk tidak menjadi lebih parah dan tidak terlalu banyak menghabiskan dana BPJS lah. Biar dana BPJS itu buat yang lain, ya. Nih. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan ilmu kesehatan masyarakat? Ini saya coba memasukkan, siapa tahu dengan saya cerita seperti ini bisa semakin memberikan penguatan kepada warrior yang sudah menjalankan KF. Jadi KF itu bukan ilmu abal-abal, bukan saya dulu pertama kali mendengar kalau saya dikasih tahu, kebetulan mantan mahasiswa saya itu dikasih tahu, oh makanya begini-begini, saya langsung, dia nih ilmu, tenanan kah ini ilmu ini, masa saya makanan yang tidak boleh saya makan, yang harusnya saya hindari, ternyata harus saya makan. Kebetulan sejak umur 32 tahun,
saya sudah konsumsi allopurinol, simvastatin itu setiap hari. Karena memang perilaku saya sebelumnya itu di kantor, saya bawa kucur, teman bawa OT-OT, satunya bawa apa, itu kita muter tukeran kue. Jadi sudah sangat tidak baik, pagi itu sudah nyemil terus, sehingga kok pusing terus ya, saya ini kena apa? Ternyata asam urat kolesterol itu sangat tinggi sekali, sehingga mengurangi makanan yang kayak telur puyuh seperti itu yang saya hindari, yang sudah saya hindari. Lah ketemu dengan KF ini, bener ta ini wong Sidoarjo ya ngomong dia niki ilmu tenanan ta ini. Seperti itu komentar saya. Tapi saat itu kenal ada itu langsung saya nggak punya FB, buat FB lagi, kemudian full 1 minggu saya pelajari semua, saya tinggalkan, kemudian saya juga masih belum percaya, akhirnya saya merasa tertantang untuk menjalankan, untuk membuktikan. Ternyata apa ya, sesuatu yang luar biasa sekali, amazing buat saya saat itu. Dan menjadi semakin banyak membaca, menjadi semakin suka, bahkan sudah sampai cinta ya untuk KF ini. Saya menunjukkan dulu tentang konsep sehat menurut WHO. Ya, keadaan menurut WHO, definisi sehat itu adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan ataupun kecacatan. Jadi sehat itu tidak hanya kelihatan kita tidak cacat, ya, tapi juga mentalnya juga juga harus waras. Kalau bahasa Jawa nih ya mentalnya harus waras ya, bukan hanya terlihat dari fisiknya saja. Kemudian ya ini dengan konsep seperti itu, jadi sehat itu bukan sekedar terbebas dari penyakit atau cacat. Tidak berpenyakit belum tentu sehat, karena indikator sehat itu juga ada indikator jiwa atau mentalnya, sosialnya, spiritualnya, seperti itu. Ya. Kemudian keadaan yang sempurna dan seimbang, baik fisik, mental, maupun sosial. Itu adalah definisi sehat menurut WHO, dan saya mendapatkan itu dengan menjalankan KF. Terus terang, semua orang pasti kan mempunyai problematikanya masing-masing. Saya itu dulunya sebelum KF, kuat dan bisa tidak tidur 3 hari. Mungkin kebutuhan untuk melakukan sesuatu juga, dalam artian mengerjakan sesuatu, kemudian fine-fine aja gitu loh. Tapi kerasa ada yang nggak enak itu kerasa, tapi tetap melakukan itu, juga ada faktor psikologis. Tetapi pada saat ini pengalaman saya, pada saat saya menjalankan KF itu kayak semuanya dibalik gitu loh. Langsung jiwa langsung plus. Jadi ya yang emosi awalnya itu meledak-ledak mungkin karena beberapa masalah yang tidak terselesaikan, kemudian dengan menjalankan KF itu langsung plus kayak gitu, misalkan kayak balon kayak sudah mau meletus itu ya tiba-tiba langsung mimpes kayak gitu. Itu yang saya alami saat itu. Kemudian di sini tentang apa itu public health sendiri atau kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat itu adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Ini salah satu teori saya ambil dari Mislo, dari mbah-mbahnya public health. Nah, usaha-usaha pengorganisasian masyarakat apa saja ini? Jadi kesehatan masyarakat itu sangat luas, sangat multidisiplin ilmu. Multidisiplin ilmu. Jadi penyelesaiannya pun juga harus dengan multidisiplin ilmu. Ini saya tidak banyak kupas, ya. Nah, ruang lingkup dari kesehatan masyarakat itu apa saja? Yang pertama adalah promotif, peningkatan kesehatan dengan memberikan pendidikan, penyuluhan, ya, dengan olahraga, itu kan salah satu tindakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, atau salah satu upaya promotif. Kemudian preventif, ini dengan apa? Pencegahan penyakit, biasanya dengan pemberian imunisasi.
imunisasi itu berujung kepada apa? Yaitu dengan meningkatkan sistem imun. Nah, kalau di KF aplikasinya bagaimana? Sistem imun kita diperbaiki dari dalam, iya kan? Ya, jadi dengan kita sering berpuasa, materi-materi sebelumnya tadi juga sangat bagus. Kita sering berpuasa, berarti kan kita memanggil atau memperbaiki sistem imun kita dan salah sebagai upaya untuk preventif, tidak jarang sakit. Yang kerja harusnya para leader-leader paham ya, maksudnya tahu ini kenapa sih anak buah saya kok sering nggak masuk, karyawan saya sering nggak masuk, kira-kira itu apakah faktor karena sering sakit lah. Kalau sering sakit, otomatis kan pekerjaan semakin banyak yang terbengkalai. Ya, jadi preventifnya di sini adalah untuk meningkatkan sistem imun dari dalam tubuh dengan kita sering melakukan puasa setiap hari, puasa dan juga dengan yang menjalankan 5 pilar itulah, sehingga sistem imun kita akan semakin baik. Nah, ini kuratif. Kuratif ini pengobatan. Bisa nggak sih KF digunakan di kuratif? Sangat bisa. Di grup dengan sekian ratus ribu peserta atau warrior, itu sangat banyak sekali pengalaman sakit-sakitnya sampai merinding ngeri-ngeri ya. Ternyata apa? Beberapa dan banyak, hampir mayoritas itu bisa kondisinya itu berbalik kayak 100% ya, mungkin nggak 100% tapi sangat benar-benar bugar, sehat, ya kan? Nah, itu kan jadi KF ini bisa digunakan untuk sebagai kuratif, sebagai pengobatan pada orang-orang yang sudah memang terjadi gangguan di kesehatannya. Kemudian untuk rehabilitatif, nah ini juga sangat bisa dilakukan. Jadi kalau memang sudah menjalankan KF, kita tetap menjalankan itu untuk sebagai upaya rehabilitatif. Banyak sekali pertanyaan sebelum-sebelumnya, kalau memang nggak KF, ini akan balik lagi atau ya pasti uang apa itu namanya, pola hidup kita dikasih karbo lagi, dimasukkan karbo lagi, otomatis kan memanggil sel-sel yang sekiranya itu tidak baik atau penyakit-penyakit kita itu dipanggil lagi, yang sebelumnya itu sudah sembuh, sudah ada perbaikan melalui dengan KF. Tadi kan juga sudah disampaikan oleh Prof. Joko bahwa setiap jam sel kita itu akan terjadi mutasi. Ditambah lagi dengan apa itu namanya, pola hidup kita yang tidak baik, sehingga bisa mempercepat mutasi itu numpuk lama-lama, langsung berdampak kepada apa itu namanya, kesehatan kita. Oke. Nah, apa saja yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat? Di sini saya mengambil teorinya dari Hendrik L. Bloom. Jadi derajat kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh 4 faktor menurut Bloom. Ada herediter, ini sangat minimalis sekali pengaruhnya. Kemudian dari fasilitas kesehatan, ini tadi upaya-upaya tadi promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif, ini ada di pelayanan kesehatan. Kemudian perilaku, kemudian lingkungan. Nah, coba diperhatikan panahnya, di mana perilaku dan lingkungan ini hampir merupakan kontribusi yang besar, hampir sama. Tetapi kalau ini kan teorinya belum sudah lama ya, menurut saya kok rasanya bergeser ini, perilaku yang lebih dominan. Ya, dengan perilaku masyarakat modern saat ini kayaknya ini yang mempengaruhi derajat kesehatan itu perilaku. Cuman kan ini menurut teori yang sudah ada ya, karena kita juga belum melakukan penelitian lagi apakah benar apa itu namanya, perilaku itu menjadi faktor yang paling dominan, yang paling besar untuk mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Dan keempat faktor ini saling berkaitan, tidak berjalan sendiri-sendiri, ya. Perilaku ini termasuk pola hidup, kemudian sikap dari individu itu sendiri. Itu yang menyebabkan derajat kesehatan masyarakat.
Kemudian di sini saya menunjukkan lagi, kalau berbicara tentang teori perilaku itu sangat banyak sekali. Akan tetapi di sini saya mengambil teori dari Prisit dan Prosit yang disampaikan oleh Green, Lawrence, ya, dan Keter. Ini biasanya para akademisi ataupun peneliti itu biasanya hanya mengambil ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari perilaku dan kebiasaan, hanya 3 faktor ini, predisposing, enabling, dan reinforcing. Nah, ini mempengaruhi perilaku, kemudian mempengaruhi derajat kesehatan dan kualitas hidup apa itu namanya dari individu. Saya tidak akan banyak, ini akan panjang kali lebar. Nah, saya hanya ingin menunjukkan perilaku kita, orang-orang yang sudah ber-KF ini, kira-kira 3 faktor ini dapat enggak? Hanya ingin menunjukkan saja. Kira-kira dapat enggak? Yang dimaksud dengan faktor predisposisi ini apa? Misalnya yang dimaksud adalah pengetahuan, sikap, niat juga ada di sana. Nah, kalau dari faktor predisposisi atau penyebab, dari pengalaman juga, ini kan kita sudah dapat sekali ya, dari SFH, dari TFH, dari kemudian di FB dengan adanya komunitas kita. Maksudnya kita mendapatkan pengetahuan itu dari grup-grup itu. Ya, itu akan bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian bagaimana dengan faktor penguat? Faktor penguat ini yang dimaksud adalah dukungan dari orang sekitar, dari keluarga. Ya, kalau keluarga ada yang menerima, ada yang tidak. Tetapi juga kita di sini kuatnya ada dukungan juga dari komunitas kita. Ya kan? Jadi misalkan di FB itu saling menguatkan, di grup-grup yang lain saling menguatkan. Ini sangat dapat sekali untuk menjalankan KF. Jadi sangat, menurut saya itu tidak ada alasan, atau nggak usah jadi gotik ya. Kalau gotik itu kan 1000 alasan ya. Jadi pola hidup ini tuh sangat banyak sekali supportnya untuk bisa menjalankan itu. Ya, jadi tidak perlu ya apa ya, kalau saya melihat itu ada orang sampai rela untuk suntik, misalkan sendinya itu bermasalah, rela sebulan 3 kali, sekali suntik 5 juta, ya, rela seperti itu dibandingkan puasa. Jadi saya melihat ini, kalau melihat dari kemauan, itu akan menjadi sangat mahal KF itu. Padahal karena rela membayar kurang lebih 15 juta dibandingkan sebulan ya, dibandingkan mau belajar, mau puasa, itu kalau dilihat dari kemauan. Kalau misalkan dari pola hidupnya harus makan apa, ini ya sangat murah sekali. Jadi nggak usah mencari-cari alasan. Ya, kemudian faktor pemungkin ini apa kira-kira? Faktor pemungkin ini adalah faktor reward dan punishment. Oh, jangan ditanya ini ya, suhu itu sudah beberapa kali, aduh bahkan setiap bulan, entah itu manusia atau apa itu ya, setiap bulan selalu memberikan reward. Semoga saja orang-orang yang mendapatkan reward, yang menang challenge, yang menang begini begitu, ini SFH aja juga selalu ada reward yang dimana gratis, semuanya gratis. Ya, dari Mas Tio. Harapan saya, orang-orang yang mendapatkan reward itu tidak hanya sekedar mendapatkan reward saja, tetapi menjadi sesuatu pola hidup yang apa ya, yang sudah dijalankan. Jadi saya, ini kan lagi tren ya CLBK. Jadi ini apa yang mempengaruhi warrior ini untuk kembali karbo lagi. Nanti suatu saat saya mau izin, mungkin akan melakukan penelitian, melakukan apa ya, kayak survei, kira-kira apa sih yang menyebabkan warrior ini kok back lagi ke karbo, kemudian balik lagi, ini apa gara-gara pandemi atau bagaimana. Sebenarnya kesadarannya itu sadar, entah faktor apa yang menyebabkan, apa karena takabur ya, takabur dalam hal ini, oh aku wes sehat, aku wes langsing, aku tak balik karbo ae. Nanti kalau gendut lagi, sakit lagi, ujung-ujungnya yang disalahkan itu
KF-nya. Apa itu mayo itu gini-gini ya, mestilah kalau kita kembali lagi ke pola hidup sebelumnya, ya pasti akan menumpuk lagi ya. Nah, ini sangat jadi semua faktor itu kita sudah mendapatkan. Lain, oh ya, punishment. Punishment-nya ini dari mana? Bukan Mas Tio yang memberi punishment, ya. Termasuk faktor pemungkin ini. Punishment-nya apa? Kalau saya memasukkan, itu punishment-nya alarm. Ya, pada saat kita atau pada saat warrior ada yang mencoba cheating atau bahkan tidak sengaja kemasukan kargo, itu secara otomatis mendapat punishment bahwa akan ada alarm. Nah, hal-hal seperti itu harapannya bisa meningkatkan kemauan warrior untuk tidak melakukan cheating lah, apalah, karena punishment-nya itu dibayar langsung tuntas saat itu juga. Iya kan? Tidak pakai nunggu lama. Kalau kita cheating, otomatis seperti itu. Ya, oke. Ini saya menunjukkan sisi dari salah satu ilmu perilaku kaitannya dengan pada saat menjalankan ketofastosis. Nah, bagaimana aplikasi ketofastosis dalam ilmu kesehatan masyarakat? Bagaimana kira-kira? Kalau komentar saya, menurut persepsi saya, jadi ketofastosis ini sangat masuk sekali dengan ilmu kesehatan masyarakat. Masuk Mas Tio ya, kalau terkenalnya biasanya masuk Mas Eko gitu kan. Ini masuk Mas Tio, jadi baik itu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, semuanya masuk. Dan ini menurut saya itu suatu inovasi yang muncul atau terlahir dari seorang sarjana teknologi, ya, teknik elektro ya Mas ya, kemudian yang berdampak kepada status kesehatan masyarakat. Ya, sangat bagus sekali inovasi pola hidup ini. Kemudian, ini ya sudah mau selesai ini ya. Menua dan mati itu pasti, kita tidak bisa menghindari itu, pasti akan menua. Pilihannya kita mau menunggu atau menjalani masa menua itu dengan kondisi sehat atau sakit, ya, itu pilihannya. Nah, ini saya membuat kesimpulan, cuman saya nggak mau menyimpulkan, tapi mengajak berpikir, pilihlah pola hidupmu sendiri. Dengan gambaran seperti itu, PTM yang semakin meningkat, kita tidak bisa terhindar dari patogen-patogen bakteri di sekitar kita. Itu sangat banyak sekali patogen yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, ya. Jadi silahkan memilih, mau yang mana? Mau tetap atau istiqomah dengan menjalankan ini, mau tidak, silahkan. Pasti yang merasakan adalah yang bersangkutan dan dengan segala konsekuensinya. Seperti itu. Oke. Terima kasih, sekian dari saya. Salam 3S, kalau biasanya itu kan terkenal seduluran sak lawase, Mas. Ini saya tambahi ya, 3S, seduluran sehat sak lawase. Enggak tahu, yes. Mas. Oh iya, Mas Bobi, yeah. Nanti kalau ada kuis, saya minta ada passwordnya ini, Mas Bobi. Wow. Warrior KF. Nah, Warrior KF, Mas Bobi bilang deh, Warrior KF, gitu. Salam 3S, I'm ready. Seduluran sehat sak lawase. I am ready. Seduluran sehat sak lawase. Ya, ini kan kita menjadi punya saudara ya, senasional, bahkan ada yang di luar negeri juga. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, seru. Seduluran, kok hilang. Seduluran sehat sak lawase. Seduluran sehat sak lawase. Ayo, bingung Mas Tio. Seduluran itu kan saudaraan. Seduluran kan saudaraan. Terus kesaudaraannya dalam momen sehat, ya kan? Sak lawase sepanjang masa, selama-lamanya. Luwe. Luwe nggak pernah. Salah.